Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial tentang cara menampilkan data yang ada dalam database kita, di mana kemarin kita sudah berhasil membuat tombol simpan, dan juga kita akan membuat tombol ubah atau edit. Jadi yang pertama sekali, kita akan melakukan codingan, di mana kita bisa mengambil data yang ada di dalam tabel transaksi ini, dan kita tampilkan kembali di dalam field-field ini, atau text field. Baik, pertama sekali, teman-teman tinggal membuat codingan di kode transaksi ini, tinggal klik dua kali pada di sini ya, tinggal klik dua kali seperti ini. Dan pastikan alamatnya sudah benar, yaitu di txt kode transaksi, karena variabelnya di sini adalah txt kode transaksi. Setelah itu, teman-teman tinggal membuat codingannya. Di sini saya sudah membuat codingan kopinya ya, tinggal saya copy saja. Nah, jadi di sini saya cuma menjelaskan kembali apa saja maksud dari coding yang kita tulis ini. Jadi yang pertama itu perintahnya rs sama dengan execute query. Jadi ini query-nya akan dieksekusi ya. Ini perintah dari NetBeans-nya atau Java-nya. Terus select, berarti select ini ambil. Bintang itu berarti semua ya. Berarti kita akan menyelect semua field atau kolom-kolom yang ada di tabel kita ini. Bintang from. Nah, tbl underscore transaksi ini itu berasal dari sini. Karena data yang akan kita ambil itu berasal dari tabel transaksi. Maka di sini tbl underscore transaksi. Ini yang perlu diperhatikan. Jika teman-teman mempunyai tabel, misalnya tabel underscore barang misalnya, berarti tbl underscore barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya where kode transaksi. Kenapa di sini kode transaksi? Karena kita akan menyelect data. Berarti di sini, berarti di sini bukan kode ya, tapi ID underscore transaksi. Kenapa ID underscore transaksi di sininya? Karena ID transaksi ini, kalau kita lihat strukturnya ya, dia merupakan primary key. Jadi kalau primary key itu udah pasti unik, dan itu pasti tidak akan sama antara primary key yang satu, data yang satu, dengan primary key yang lainnya. Seperti di sini, ada primary key-nya, ada ID transaksi 1, 2, dan 4. Apabila ini kita input kembali, maka ini tidak bisa, maka akan muncul error. Berarti teman-teman tinggal sesuaikan primary key-nya. Misal primary key di sini ID underscore transaksi, maka di sini ID underscore transaksi. Ataupun teman-teman ingin menyelect yang lainnya nantinya, maka teman-teman tinggal sesuaikan aja nama field yang ada di database kita. Bukan di variabel di sini ya, bukan variabel di text field kita. Tetapi khusus yang ini, yang saya tanda ini, itu berasal dari tabel kita, tabel yang ada dalam database kita. Selanjutnya sama dengan, nah biar programnya tahu ID transaksi yang mau kita pilih yang di sini itu yang mana, datanya yang mana, itu tentu kita inputkan. Di mana itu kita inputkan? Tentu di sini. Dari sini asalnya. Makanya tadi kita lakukan codingan di sini. Nama variabel dari text field kita adalah txt kode transaksi. Maka di sini txt kode transaksi. Dan perintah untuk mengambil nilai di Java NetBeans ini yaitu getText. Untuk mengambil nilai ya, maka di sini getText. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan untuk cara pengambilannya. Jangan sampai salah, ada kutip 1 dulu, terus ada kutip 2 dan tanda tambah. Ini wajib. Nah, setelah itu diakhiri dengan tanda kutip. Berarti kita sudah selesai membuat query yang pertama. Selanjutnya, untuk bisa mendapatkan semua data yang ada di tabel ini, field-field yang lainnya, maka kita buatnya dalam perintah while. Dalam while, di mana di sini ada dua cara pengambilannya. Yang pertama, kita memakai metode angka. Nah, metode angka itu kita urutkan saja. Kita lihat strukturnya. Misal nih, kita mau ngambil sesuai, kalau kita lihat misalnya kita mau menampilkan nama pelanggan dari kode transaksi yang kalau datanya itu yang pertama ada
salah satu misalnya Rudi ya. Nah, bagaimana cara menampilkan nama Rudi tersebut? Bisa metodenya yang pertama pakai angka tadi. Angka yang ini. Ini misalnya saya contohkan ya, ini saya komen dulu. Nah, di sini saya misalnya seperti ini, guys. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini berarti saya akan txt pelanggan ini berdasarkan variabel ini ya. Ini txt pelanggan. Txt pelanggan, kenapa di sini perintahnya set text untuk atau memasukkan nilai ke dalam text field ini. Kalau tadi kan mengambil nilai itu pakai get text. Kalau kita mau memasukkan nilai ke dalam sebuah text field ini, maka metode perintah yang kita gunakan adalah metodenya set text. Nah, rs yang perintahnya ini dan get string. Artinya kita mendapatkan angka ya, kita mendapatkan karakter dengan metode get string ini atau mendapatkan nilai yang tersimpan di dalam database. Nah, kita itu pakai metode angka di mana kalau kita lihat nama pelanggan itu berada di baris nomor 2. Nah, jika kita tes, kita running dia seperti ini. Bagi kita lihat di sini data yang ada 1. Berarti kalau tadi harusnya muncul nama Rudi. Oke, kita tes 1, kita enter ya, gunakan enter. Nah, seperti itu. Maka tampil di sini namanya Rudi. Nah, kalau 2, maka akan tampil Nisa. Seperti itu. Sesuai dengan data yang ada dalam database. Selanjutnya, bisa lagi menggunakan, ada cara lainnya yaitu pakai metode seperti ini. Atau kita menuliskan field-nya. Nah, field yang seperti ini. Langsung NM pelanggan. Tapi jangan lupa pakai tanda kutip. Karena dia string. Karena kita akan menuliskan string ya, bukan angka. Tipe datanya string. Jadi, NM underscore pelanggan itu berasal dari sini. Field kita yang ada di database. Kalau kita lihat strukturnya, NM underscore pelanggan. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan. Kalau kita running, maka hasilnya tetap sama. Kita tes 1. Nah, Rudi. Jadi ada 2 cara, tinggal teman-teman mau memilih cara yang mana. Kalau saya lebih prefer ke cara yang seperti ini, karena kita tahu. Karena terkadang di dalam suatu database, itu semua field tidak kita ambil. Jadi, tinggal teman-teman nyaman yang pakai mana gitu. Kalau saya lebih prefer pakai yang ini, atau lebih suka gitu. Oke. Biar rapi. Save. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya. Ini yang pertama get string nm pelanggan untuk menyelect ini nm pelanggan. Terus cmb kode, kalau kita lihat semua variabelnya kita urutkan ya, ada kode barang, ada nama barang, satuan, harga barang, jumlah beli, total harga, diskon, dan total bayar. Semua urutan itu sudah saya buat berurut ya untuk contoh saja. Dimana ada dan field di sini pun udah berurutan ya. Terus kode barang, nama barang, dan sampai ke total bayar. Tinggal teman-teman sesuaikan saja, misal txt barang itu adalah untuk ini ya, txt barang di sini. Berarti kalau txt barang itu untuk menampung nilai dari nm underscore barang. Nah, kalau txt satuan untuk menampung nilai dari satuan. Tinggal teman-teman perhatikan saja, ini itu berasal dari field yang ada dalam database, dan ini berasal dari text field atau combo box yang teman-teman gunakan pada desain NetBeans atau programnya gitu. Nah, jika kita jalankan, oke, bisa biar terlihat ya, kita jalankan di sini, bisa kita tes, kita dulu browse ini, oke, biar datanya nampak, bisa kita 4 ya, atau 1 lah dulu. Nah, maka semua data yang misal kita pastikan ya, ID satu namanya Rudi, dia membeli dengan kode barang 11, nama barangnya payung, satunya pieces, harganya 25.000, jumlah belinya 12, dan semuanya pas ya. Jadi kalau teman-teman berhasil membuatnya, maka teman-teman dan sesuai nama filenya, maka tidak ada yang error. Apa yang terjadi misalnya nih teman-teman, misalnya seperti ini. Harusnya kan teman-teman membuatnya nm underscore pelanggan kan, terus teman-teman lupa membuat huruf n misalnya. Nah, kita select, kita run file lagi, apa yang akan terjadi? Oke, bisa kita select, oke, kita enter. Nah, dia tidak akan bisa. Walaupun kita enter, dia tidak akan bisa.
Kenapa dia tidak bisa muncul semuanya? Karena ada data yang karena ada field pada database yang tidak teman-teman yang salah penulisannya gitu. Nah, maka kalau muncul error seperti itu, maka silakan teman-teman perhatikan kembali mana field-field yang teman-teman kesalahan atau typo dalam penulisannya gitu. Tinggal teman-teman cek kembali field-field yang ada dalam tabel ini. Kalau kita betulkan kembali, kita save, kita run lagi, harusnya dia bisa menampilkan data. Oke, kita enter. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk di pengambilan data itu yang perlu teman-teman perhatikan. Selanjutnya kita akan membuat tombol ubah. Nah, tinggal teman-teman copy saja ya. Tinggal copy ini, terus Ctrl V. Nah, di sini. Nah, teman-teman tinggal pindahin ke sini. Oke, ambil oke, sini. Nah, ini ya. Oke, tinggal teman-teman klik kanan terus change variabelnya btn ubah. btn ubah. Oke. Terus teman-teman tinggal di sini ubah. Nah, jika teman-teman sudah berhasil seperti ini, tinggal save dulu ya. Maka teman-teman tinggal klik saja 2 kali. Nah, seperti ini. Oke. Nah, baru teman-teman lakukan codingan. Nah, kebetulan coding di sini juga saya sudah bikin ya. Jadi tinggal di copy paste saja. Seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya, apa maksud dari ini. Jadi ada kita simpan perintah SQL-nya dalam variabel SQL ya. Di mana perintah SQL untuk mengubah data. Jadi kan sebenarnya di sini kita juga bisa ubah ya secara langsung. Misalnya nih mau saya ubah namanya jadi misalnya di sini Anton misalnya. Bisa saja. Tetapi kalau dari sisi pengguna tentu tidak boleh langsung berhubungan dengan database. Makanya perlu kita buat antarmuka atau di front end-nya gitu untuk pengguna. Nah, cara supaya bisa seperti itu, maka teman-teman buat tombol ubah kan, terus tinggal klik 2 kali. Nah, di sini menggunakan perintah update, itu perintah dari SQL ya, itu query untuk mengubah data dalam bahasa SQL, update. Nah, tbl_transaksi ini itu berasal dari mana? Itu berasal dari tabel yang akan kita update datanya. Nah, kebetulan data yang mau kita update berasal dari tabel transaksi. Nanti untuk proyek-proyek lainnya tinggal teman-teman sesuaikan nama tabelnya. Setelah itu, ini perintahnya akan selalu sama, karena ini bahasa query dari si SQL-nya, yaitu set. Berarti kita akan men-set nama pelanggannya apa, kode barangnya apa, dan lain sebagainya. Itu sama lagi, kalau dia warna kuning atau warna oranye ini, itu untuk pengambilan field atau field yang ada dalam database ini. Nah, ini. Itu biasanya dia kuning. Nah, oranye. Nah, txt, getText ini dan lain sebagainya ini yang warna hijau dan ini metodenya ya. Berarti itu berasal dari desain kita. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami dulu. Berarti nm_pelanggan ini kalau kita lihat kembali ya, nm_pelanggan, kode_barang sama ya. nm_barang, satuan, harga_barang, jumlah beli, total harga, diskon, total_bayar. Sama semuanya ya. Karena kita akan men-set apabila kita merubah data yang ada dalam field ini nantinya, kita ubah data, itu akan tersimpan ke dalam database kita. Seperti itu. Akan tersimpan ke sini. Maka dari itu teman-teman tinggal lihat dulu nama field-field yang ada dalam tabelnya, jangan sampai salah. Oke. Dan tidak semua field yang perlu kita update. Itu yang perlu. Biasanya yang tidak boleh diupdate itu primary key. Karena primary key itu dia unik kan, maka tidak boleh kita update. Nah, berarti kalau misal kita di sini punya 10 field, berarti cuma 9 field ini, mulai dari nama pelanggan sampai total bayar yang boleh kita update. Nah, teman-teman tinggal buat dari NM pelanggan sampai total bayar ini. Nah, caranya yang pertama itu NM pelanggan kan, itu asal datanya dari mana? Tentu dari
txt pelanggan. Nama pelanggan ini kan. Berarti nm underscore pelanggan sama dengan, nah pola ini perlu teman-teman perhatikan, di mana kutip 1, kutip 2, dan tanda tambah, terus diakhiri di sini dan tanda koma. Itu perlu teman-teman pahami dulu ya. Nah, txt pelanggan.getText ini berasal dari field kita, dari sini. Nah, setelah itu, setelah ada koma ini, tinggal teman-teman buat tanda kutip 2, tanda tambah, tanda kutip 2 lagi, terus lanjut ke field selanjutnya, yaitu kode barang ya, yang ada dalam database kita ini, kode barang. Sama dengan, buka lagi, kutip 1, kutip 2, tanda tambah, combo box ya, karena di sini kita untuk kode barangnya menggunakan combo box, .get selected item, untuk mendapatkan nilainya gitu. Nah, setelah itu teman-teman untuk ke bawahnya, oke sampai sini ya, sini, ini ke bawah, sampai sini ya. Nah, dari nama barang, satuan, harga, itu tinggal teman-teman copy saja pola yang ada ini, yang di sini, seperti ini, misalnya contohnya ya, misalnya ada field ini, tinggal teman-teman copy saja, biar tidak ribet gitu. Di sini kebetulan saya sudah selesai mengcopy semuanya, jadi tidak usah saya lakukan kembali gitu. Jadi ke bawah ini hanya kopian dari sini. Jadi teman-teman tinggal buat satu pola aja yang ini, supaya teman-teman tidak bingung gitu. Nah, tidak perlu teman-teman ketik misalnya seperti ini kan. Tidak perlu teman-teman ketik seperti ini, tambah. Nah, ini membuat lama ya. Oke, membuat lama. Jadi tidak usah, tinggal teman-teman buat satu pola aja. Untuk selanjutnya tinggal teman-teman copy. Oke, selanjutnya itu untuk jadi set itu perintahnya untuk apabila ada perubahan data maka akan disimpan ke dalam field-field yang telah kita tentukan. Nah, berdasarkan apa dia bisa merubah? Tentu berdasarkan kode transaksi. Nah, lihat lagi, field kita namanya apa? Rupanya field kita itu ID transaksi. Maka tinggal kita ubah aja. Seperti ini, ID underscore transaksi. Nah, ini field kita. Nah, ID transaksi ini asal nilainya dari mana? Tentu dari txt underscore txt kode transaksi. Berarti teman-teman tinggal buat txt kode transaksi dot get text. Nah, pola-pola ini itu teman-teman tinggal perhatikan saja ya. Yang pola dalam penulisannya harus teliti dan juga hati-hati dalam penulisannya gitu. Seperti tanda kutipnya di kutip duanya kutip duanya ada berapa? Misalnya seperti ini kan, kutip duanya di tengah-tengahnya kita memakai kutip 1. Nah, seperti itu teman-teman harus perhatikan kembali. Setelah teman-teman selesai membuat perintah SQL-nya, diakhiri titik koma, terus kita buat dia dieksekusi. Nah, kalau eksekusinya berhasil, ini video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, fungsinya apa, maka akan muncul pesan berhasil diubah. Kalau dia gagal, maka akan muncul gagal diubah dan akan memunculkan errornya. Oke, mari kita tes ya. Oke, kita tes. Seperti ini. Oke, biar nampak ya. Misalnya kita mau ngubah data yang pertama ini. Oke, kita tes. Oke, kita enter. Nah, setelah muncul, maka teman-teman misalnya tadi Rudi ya, misalnya mau kita ubah namanya jadi Randi misalnya. Terus kita mau kita ubah ini misalnya 33. Dia mau beli helm dan kita mau belinya 6 gitu. Kita proses, kita ubah. Nah, ini kalau dia berhasil diubah. Oke. Oke, kalau dia berhasil diubah, kalau kita klik browse, maka di database kita atau di tabel transaksi akan datanya berubah. Nah, seperti ini. Nah, kalau apa ya fungsi dari membuat kita gagal diubah ini? Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah, misal nih, nama pelanggan kita, kalau kita lihat strukturnya di sini ya, nama pelanggan itu kan, yang integer. Misal kode barang nih, yang ini aja, harga barang. Harga barang itu tipe datanya kan integer. Apa jadinya kalau kita buat di harga barang itu misalnya huruf? Kan bisa tuh kita edit. Nah, kalau kita klik ubah, maka akan muncul pesan ini, gagal diubah. Maka data terangkat from column harga underscore barang at row 1. Katanya apa? Di sini tipe datanya tidak sesuai ya, karena kan tipe data kita integer, itu kan huruf semua. Kalau kita isi dengan angka semua. Kalau kita isi dengan huruf, maka error karena integer tidak bisa menampung string, tipe data string gitu. Maka akan muncul error.
Jadi kalau teman-teman misalnya nih contohnya dari sini ya, misalnya teman-teman salah buat misalnya di sini teman-teman buat nm underscore barang. Nah, dia teman-teman ambil dari txt harga. Apa yang akan terjadi kalau seperti itu kasusnya? Maka si nama barang itu akan menyimpan biasanya yang terakhir. Kita tes ya, misalnya kita lagi satu, terus kita ubah dia tadi dari harga ya. Nah, harga itu misalnya kita ubah jadi 12, misalnya kita ubah berhasil diubah, tapi kalau kita cek database-nya yang mana akan disimpan, sama-sama kita tes saja. Nama barang. Nah, ini 12. Harusnya itu kan di harga ya, di harga barang ini. Tetapi karena teman-teman di sini ada kesalahan dalam penyelect field yang teman-teman ambil itu kan nama barang tuh di sini. Maka dia akan nyimpannya ke dalam field nama barang. Karena teman-teman ada kesalahan yang teman-teman ambil nilainya dari txt harga, tetapi teman-teman masukkan ke dalam fieldnya nama barang. Seperti itu. Jadi tinggal teman-teman lihat kembali field-field yang ada dalam tabel teman-teman. Tinggal lihat field yang ada di tabel kita ini gitu. Selanjutnya, kenapa kita perlu membuat codingan yang select data dulu atau mengambil data dari database? Karena kalau kita ngubah data, tanpa kita mengambil data itu tidak bisa. Bisa juga, tetapi ada cara lainnya gitu. Nah, untuk cara yang ini teman-teman harus lakukan codingan ini dulu. Kalau teman-teman tidak lakukan codingan ini, misalnya saya komen ya, saya save, terus saya jalankan. Oke. Kalau kita coding misalnya satu kan datanya nggak muncul. Apa yang mau diubah? Nah, maka akan muncul error seperti ini. Karena data yang lainnya kosong gitu. Data lainnya kosong. Dia nggak tahu data yang mana yang mau diubah gitu. Karena di sini kalau teman-teman paham tentang database, di sini null ini maksudnya datanya boleh kosong nggak gitu. Di sini semua kita buatnya no. Berarti semua data ini nggak boleh kosong. Nah, makanya di sini si database mendeteksinya data tersebut misalnya seperti ini ya, transaksi satu gitu. Misalnya ini kosong nggak boleh. Karena di dalam strukturnya kita buat nulnya tidak boleh. Kecuali kita buat nulnya ini boleh semua, maka boleh. Maka di sini tidak akan muncul error seperti tadi. Maka kan tidak muncul error seperti ini. Nah, kalau kita ubah, maka tidak akan muncul seperti ini. Tetapi kalau makanya teman-teman harus melakukan codingan yang ini dulu. Tombol, ini, oh ya pas. Oke, kalau teman-teman tinggal lakukan codingan ini dulu, yang berdasarkan, pengambilan data dulu, baru teman-teman lakukan codingan btn ubah. Kita tes lagi ya, misalnya kita tes data yang lain nih, yang seperti ini, misalnya datanya 4. Oke, kita enter, data berhasil. Oke, kita ubah nama pembelinya misalnya Nia misalnya. Terus kita ubah dia jadi 55, terus kita buat nih misalnya 14. Kita proses, kita ubah. Oke. Nah, kalau kita simpan apa terjadi? Tidak bisa. Karena primary key-nya, kode transaksi, primary key dari kode transaksi dengan data 4, ini ya dengan primary key-nya 4, itu tidak ada dan tidak bisa gitu. Mungkin untuk tutorial kali ini itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.